Halo Sobat YouTubers, jumpa lagi dengan kami di channel Talaut Project. Ya, jadi Sobat, kali ini kami akan membahas tentang sejarah suku Sangir Talaut di Sulawesi Utara. Tetapi sebelum lanjut, pertama-tama mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di channel ini agar supaya kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke guys. Ya, jadi Sobat, suku Sangir Talaut adalah komunitas suku yang mendiami pulau-pulau kecil antara Sulawesi dan Filipina. Menurut penuturan tokoh masyarakat Sangihe Talaut, dulunya mereka berasal dari beberapa kelompok suku pendatang yang pada akhirnya berbaur menjadi suatu suku bernama suku Sangihe Talaut. Suku-suku pendatang tersebut adalah yang pertama, Apapuang atau yang paling awal. Konon ceritanya berasal dari bangsa Negrito dari Sarangani, Mindanao Selatan. Dari daratan Merano, Mindanao Tengah. Dari Kepulauan Sulu, sebagian kecil adalah raksasa. Dari Kedatuan Bowentehu, Manado Tua, di mana ras ini berasal dari Molibangu atau Bolang Hitam. Suku Sangir Talaut diperkirakan telah ada ribuan tahun sebelum Masehi, hidup dan bertahan di pulau-pulau antara Sulawesi dan Filipina. Kajian antropologi kebudayaan pada masa sebelumnya menjelaskan orang Sangihe Talaut merupakan rumpun manusia berbahasa Melanesia yang berasal dari migrasi Asia pada 40.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian disusul pada masa yang lebih muda sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi dari Formosa yang berbahasa Austronesia. Penemuan terbaru yang lebih mengejutkan yang berhasil mematahkan teori linguistik di atas adalah adanya kemungkinan nenek moyang seluruh klan di Indonesia berasal dari Nias Mentawai, dengan ciri gen dari masa yang lebih tua sebelum migrasi Formosa. Dalam aneka budaya lisan di masyarakat Sangihe Talaut, ada cerita nenek moyang seperti pengakuan adanya para pendatang atau Homo sapiens yang dalam bahasa setempat disebut sebagai ampuang atau manusia biasa. Selain para pendatang, ini juga ada dua jenis manusia lain yang telah ada di sana dari masa sebelum, yaitu Ansuang atau raksasa dan Apapuang atau manusia kerdil. Untuk dua jenis manusia terakhir itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah karena mereka masih terbatas pada kepercayaan dengan adanya beberapa artefak bekas kaki dalam ukuran besar yang terpahat di bebatuan. Apakah mereka merupakan penyimpangan genetika pada masa itu kemudian diabadikan dalam sejumlah mite dan legenda? Ini masih sebuah pertanyaan. Sejumlah legenda pun ikut memperkaya kesimpang siuran jejak asal muasal manusia Sangihe Talaut. Dari kepercayaan turun-temurun, pulau-pulau Sangihe Talaut konon tercipta dari air mata seorang bidadari. Dari bidadari inilah manusia Sangihe dilahirkan. Ini sebabnya nama Sangihe itu berasal dari kata sangi atau berarti tangis. Di pulau-pulau Talaut, penyebutan Parodisa untuk kawasan itu justru dikaitkan dengan anggapan di mana manusia Talaut adalah keturunan Wandorwata, yaitu seorang manusia gaib yang berasal dari surga. Padahal kata Parodisa menurut teori linguistik justru merupakan mutasi neurologis bahasa lisan dari bahasa Spanyol paradiso atau berarti surga. Kata di Sangihe sendiri merupakan mutasi dari kata Melayu tangis. Mite lainnya bercerita tentang manusia yang berasal dari telur buaya. Ada juga yang beranggapan terjadi dari evolusi pelepah pisang secara mistis menjadi manusia.
Kepercayaan terhadap dewa-dewi dan sistem nilai budaya orang Sangihe Talaut ini menunjukkan adanya persinggungan dengan sistem nilai di tempat lain seperti teori keseimbangan alam, memiliki kesamaan dengan teori Fansi dan Ensongfuni dalam pemahaman Hindu kuno. Kepercayaan mana atau kepercayaan terhadap adanya kekuatan mekanis dalam alam yang mempengaruhi peri kehidupan manusia bukan tidak mungkin merupakan interpretasi lain akibat mutasi dari pemahaman kaum Semitik akan Tuhan. Demikian pula dengan budaya ritual persembahan kurban yang menggunakan simbol darah manusia yang dipukul sampai mati. Manusia Sangihe Talaut sejak masa purba juga mengakui adanya Zat Suci pencipta alam semesta dan manusia yang disebut Doeta Ruata yang dinamakan Gegona. Di bawahnya bertata banyak roh ompung atau roh penguasa laut dan empung atau roh penguasa daratan. Dewa-dewi ini berhadirat di gunung dan lembah-lembah, di laut, di semparan karang, di cerocok dan tanjung, di pohon, dalam angin, di cahaya bahkan bisikan bayu, di segala tempat ruang dan suasana. Kendati begitu, eksplorasi yang lebih ilmiah terhadap asal-usul manusia Sangihe Talaut yang telah ada saat ini baru sebatas dari masa abad ke-14. Bermula pada periode migrasi kerajaan Bowentehu tahun 1399 sampai 1500. Disusul periode kerajaan Manado 1500 sampai tahun 1678 dan terakhir periode kerajaan Sangihe Talaut dari tahun 1425 sampai dengan tahun 1951. Guman Salangi atau Upung Delu sebagai kulano tertua kerajaan Tabukan atau Tapung Lau yang bermukim di Gunung Sahendarumang bersama Ondoasa atau Sangiang Kila, istrinya, adalah anak dari Human Sandadulage bersama istrinya Tende Sehiwu yang mendarat di Bowentehu pada awal mula migrasi Bowentehu Desember 1399. Mereka melakukan pelayaran dari Molibagu melalui Pulau Ruang, Tagulandang, Biaro, Siau terus ke Maguindano atau Mindanao, Filipina. Kemudian balik ke Pulau Sangir sampai Kauhis dan mendaki Gunung Sahendarumang di mana mereka dan para pengikut mendirikan kerajaan Tampung Lawo sebagai kerajaan tertua di Tabukan yang pada periode kemudian melebar hingga ke seluruh kawasan Kepulauan Sangihe dan Talaut. Sementara Bulango bermigrasi dari Bowentehu pada 1570 menuju Tagulandang di mana anaknya bernama Ratu Lohoro Raung mendirikan kerajaan Tagulandang di pulau itu bersama para pengikutnya. Oke guys, itulah sedikit sejarah tentang suku Sangir Talaut yang kami kutip dari franciscosaverioblogspot.com. Linknya ada di deskripsi di video ini. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan sejarah untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk tetap terus menonton video-video sejarah, video-video horor, video-video viral di channel Talaut Project, karena hampir setiap harinya atau setiap minggunya kami akan mengupload video-video dengan konten-konten seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol subscribe di channel kami ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Jika ada kesalahan di video ini kami mohon maaf, dan jika ada saran, kritik dan juga masukan kepada kami, silakan komen di video ini atau langsung kirim pesan teman-teman ke WhatsApp dan juga email yang kami miliki.
Oke teman-teman,